Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik. Saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia? Kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk mengaris dunia? Maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan innallaha 'indahu ajrun 'azim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, memanggil salat untuk
mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini. Kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja. Bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.